Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evaristi Ningrum dari PSIK 4C3. Di sini saya akan mempraktekkan tentang imunisasi pada bayi umur 3 bulan. Dan bayi pada umur 3 bulan ini mendapatkan imunisasi DPT, HB, HIB, dan juga polio. Selamat menyaksikan. Masa persiapan, kita mempersiapkan alat-alatnya. Sebelum kita mempersiapkan alat, kita mengecek riwayat kesehatan si anak. Nah, setelah itu kita baru menyiapkan alat-alatnya. Dan alat-alatnya yang pertama itu flakon berisi vaksin polio, setelah itu pipet, plastik, dan juga untuk DPT kita menyediakan flakon yang berisi vaksin DPT, spuit, alkohol swab, dan juga handscoon. Nah, setelah itu sudah selesai semua, kita akan ke tahap orientasi untuk mengucapkan salam, memperkenalkan diri, dan juga menjelaskan tujuan imunisasi tersebut. Setelah itu menyatakan kontrak waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Perawat Eva yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, di sini saya sudah membaca buku KIA Ibu yang Ibu bawa tadi. Nah, sekarang adiknya sudah berumur 3 bulan ya Bu ya. Nah, sekarang adiknya akan mendapatkan imunisasi DPT, HB, HIB, dan juga polio. Ibu, di sini untuk DPT, HB, HIB itu adalah vaksin yang mencegah penyakit difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, hemophilus influenza tipe B. Nah, di sini DPT, HB, HIB dosisnya 0,5 cc. Pemberiannya melalui intramuskular atau paha anteriolateral atau paha bagian luar. Nah, setelah itu polio merupakan vaksin yang mencegah penyakit polio. Nah, dosisnya itu 2 tetes ya Bu ya. Nah, setelah itu pemberiannya secara oral atau mulut. Baik, setelah itu mungkin nanti waktunya 10-15 menit ya Bu ya. Nah, setelah itu sebelum saya memulai pekerjaan saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Ini saya sudah mencuci tangan. Nah, setelah mencuci tangan saya akan memasang atau menggunakan handscoon terlebih dahulu. Nah, setelah menggunakan handscoon selesai, saya akan mengisi spuit dengan vaksin DPT, HB, HIB sebanyak 0,5 cc. Nah, setelah saya selesai mengisi vaksin tersebut, saya mengatur posisi bayi. Baik, saya mengatur posisi bayi terlebih dahulu ya Bu ya. Nah, setelah itu kita merapikan bagian yang akan diinjeksi, yaitu sepertiga tengah paha bagian luar. Setelah selesai, kita meletakkan ibu jari kita dan juga telunjuk. Nah, pada posisi yang akan disuntik. Setelah selesai, kita membersihkan lokasi yang sudah kita pilih sebagai tempat injeksi dengan menggunakan alkohol swab. Sudah selesai, kita menusukkan jarum tegak lurus ke bawah melalui kulit antara ibu jari dan jari tengah sampai ke dalam otot. Kita tusuk ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah itu kita menarik aspirasi terlebih dahulu, memastikan bahwa jarum tidak masuk ke pembuluh darah. Setelah tidak ada darah yang keluar, kita tekan ujung spuit. Nah, setelah vaksin sudah selesai, sudah masuk semua, kita tarik dan kita tekan area yang sudah disuntikan menggunakan alkohol swab tadi. Nah, setelah itu kita akan memberikan vaksin polio pada adik dengan membuka mulut bayi menggunakan jari telunjuk dan juga
ibu jari seperti ini. Nah, setelah itu kita teteskan 2 tetes vaksin polio menggunakan pipet plastik. Nah, setelah selesai kita mengamati kondisi umum anak, setelah itu merapikan anak kembali, setelah itu membereskan alat-alat yang sudah kita sediakan tadi, lalu melepas sarung tangan dan cuci tangan. Sekarang kita ke tahap terminasi, memberikan penjelasan pada orang tua sehubungan hasil imunisasi tersebut. Nah, baik Bu, di sini kita tadi sudah melakukan imunisasi pada adiknya ya Bu ya, yaitu DPT HB HIB. Nah, kontraindikasinya yaitu kita kejang dan juga gejala kelainan otak pada bayi baru lahir, kelainan sangat serius. Tapi tidak berlaku untuk adiknya karena adiknya sehat dan tidak mengalami kejang dan lain sebagainya. Nah, efek samping dari dari vaksin DPT HB HIB ini yaitu demam, nyeri dan juga kemerahan pada lokasi suntik tadi dan juga bengkak. Nah, untuk penanganannya dianjurkan untuk memberi ASI dan ASI atau sari buah ya Bu ya. Nah, bekas suntikannya dikompres dengan air dingin dan setelah itu adiknya dipasang baju yang tipis saja ya Bu ya. Nah, setelah itu bayi hanya diseka dengan air hangat, tidak usah dimandikan. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika bayi mengalami demam yang terus-terusan, silahkan kembali lagi ke puskesmas ya Bu ya. Ya baik, jika sudah selesai saya kembali lagi ke nurse station. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.